Oke, jumpa lagi di materi kali ini. Kita akan membahas mengenai resi. Apa itu resi? Resi adalah review system. Nah, di sini di depan sudah ada review system mengenai pendaftaran ya. Pendaftaran ini bisa dipakai di rumah sakit atau klinik ya. Intinya di tempat mana saja yang diperlukan pendaftaran. Nah, nanti akan kita lihat alur bisnisnya ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan yang diinputkan ya. Ini kita mencoba mereview dari pendaftaran, kemudian diadmisi, kemudian nanti keluar listnya di pasien terdaftar. Setelah itu kita mencoba melakukan pembayaran. Nah, jadi di sistem ini kita menggunakan CI3. Kita menggunakan CI3 dan juga menggunakan Bootstrap dan jQuery ya. Ini jQuery-nya. jQuery 3.6. Kemudian Bootstrap-nya ini Bootstrap 4.6.2 ya. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, jadi harapannya dengan review ini bisa menjadi evaluasi buat kita ya, bahwa banyak lulusan di kampus-kampus, tapi ketika membuat sistem bingung. Nah, supaya kita bisa menambah ilmu ya, kita coba mereview dari sistem yang ada. Nah, harapannya ketika sudah tahu kekurangan kelebihannya, kita bisa membuat yang lebih baik lagi. Nah, yuk berlama-lama kita langsung saja ke resi yang pertama ini. Nah, dari pendaftaran ya, memasukkan NIK. Ya, ini untuk uji coba ya. Jadi NIK-nya bebas ya. Nah, kemudian nama pasiennya saya kasih nama tes 2025-0803. Nah, kemudian jenis kelamin laki-laki perempuan ya, bolehlah. Nah, tanggal lahir bagus pakai date picker. Bulannya ini kalau date picker yang seperti ini mau cari tahun yang lama rada kesulitan ya ini ya. Nah, jadi nanti bagi yang mau cari date picker mungkin bisa dipertimbangkan cari date picker yang lain ya. Ini kelamaan. Kalau saya mau memasukkan tahun 1960 bagaimana nih? Milihnya terlalu panjang ini. Ya. Terlalu panjang. Scrollnya ke atas. Ya. Ini bisa di scroll langsung tapi kurang presisi ini. Ya. Karena kalau dipilih ada range-nya ya. Range 10 tahun, 20 tahun, nah lebih presisi. Ya. Tanggal 1960 Januari ya, 1960 Januari ya, ini kurang, kalau buat saya sih kurang user friendly ya date picker seperti ini. Nah, tempat lahir nih, tempat lahirnya kita coba tes tempat lahir gitu ya. Nah, kemudian untuk golongan darah tepat ya ini ya, AB, ABO. Nah, jadi datanya dimasukkan tidak anomali nanti. Status nih, nah ini status harus lebih lengkap lagi ya, ini status sama nih. Nah, status nanti banyak ya, bisa dipilih atau bisa dilengkapi misalkan status pernikahan. Ya, misalkan belum kawin, alamat rumah saya isikan, tes alamat rumah, kelurahan kita coba nih. Nah, kita coba masukkan data sehari ini apa nih? Ini auto komplit ya. Jadi ini kelurahan, kecamatan,
kelurahannya Dedapsari, kecamatannya Semarang Utara, ya, kotanya Semarang, provinsinya Jawa Tengah, Indonesia. Nah, ini ketika diklik, ya, bagus ya nih ya, sudah langsung ngisi ke semuanya. Jadi ngisi sekali langsung terisi yang lain. Nanti kalau ngisinya sembarangan gimana nih? Nah, saya ngisi DA, ini tidak saya isi. Nah, dia keluar pesannya ya, pilih kelurahan dan daftar yang tersedia. Ini bagus ya nih ya, bagus. Jadi menghindari tidak bisa terpilih, tidak bisa terisi dari yang selain yang ada di auto complete-nya. Ya. Nah, bagus ya, ini langsung kosong semua nih. Ya. Saya isi lagi. Oke, pekerjaan saya isi. Tes pekerjaan, telepon, ini coba ya, berarti pilih bebas, saya isi 456, nomor BPJS 789 ini juga dicoba ya. Kemudian sudah fotonya skip dulu, simpan. Nah, pendaftaran berhasil. Nah, ini enak ya nih ya. Jadi ini sudah bisa diketahui nomor rekam medisnya sekian. Oh, tapi ada yang kurang ini. Kurangnya apa kurangnya? Ya, ini kita harus mencetak. Ini kalau di klinik atau di rumah sakit ini harus mencetak kartu pasien ya. Nah, ini belum bisa cetak kartu pasien ya. Kurangannya ini. Nah, bisa ditambahkan saja kalau ada yang buat seperti ini. Cetak kartu pasiennya seperti apa ya? Isinya nomor rekam medis, nama, tanggal lahir atau informasi apa yang dibutuhkan. Nah, oke, pendaftaran selesai. Kira-kira gitu ya reviewnya. Tadi ada beberapa bisa dicek lagi, bisa di backward videonya. Nah, sudah didaftar, sekarang pasien atas nama ini tadi, yang rekam medisnya H22, diadmisikan. Nah, diadmisikan ini gimana? Ya, pasien rekam medis ini diadmisikan supaya bisa diinputkan tindakan, diberikan layanan. Nah, yuk, kita langsung saja saya masukkan 02. Nah, 02 ini sudah masuk ya nih ya, sudah masuk. Loh, sebentar. Ya, 022. Betul ya. 022 tadi namanya nih ya, tes hari ini 2025 83. Betul ya. Nah, kalau udah ngisi gimana? Nah, oke. Saya pilih. Nah, tepat ya. Mengisi semuanya. Nah, kalau ini kurang tombol reset berarti ya. Nah, di sini juga kurang tombol reset nih. Coba saya klik pendaftaran tadi. Nah, kurang tombol reset. Gunanya tombol reset itu apa sih? Nah, kalau secara input mau dihapus semua, nggak usah pusing-pusing, klik reset ya. Kemudian, oke, coba kita tarik lagi nama pasien tes misalkan. Nah, keluar. Nah, coba kita hapus. Ya, ini tidak enak ya kalau tidak ada reset, harus menghapus satu-satu. Tes. Nah, udah ya. Nah, udah betul berarti. Kemudian ini pasien ini mau didaftarkan di mana? Rawat jalan misalkan. Oh, sudah masuk ya 50.000. Kalau dimasukkan di rawat inap gimana? Ya 100.000 ya, betul ya. Jadi ini tidak bisa milih dua-duanya ya, karena pasien datang harus milih. Harus milih, tidak boleh dua-duanya ya, tidak mungkin ya rawat inap dan rawat jalan satu-satu. Biasanya rawat jalan dulu dicek, nanti di klinik diperiksa apakah perlu dirujuk rawat inap, kalau perlu nanti baru diadmisikan lagi. Berarti 2 kali Pak admisinya, betul. Ya, ini betul ya. Jadi kita coba rawat jalan dulu. Nah,
Nah, ini ada tulisan biaya kartu pasien nih. Berarti 50.000 tambah 20.000 70.000 ya. Tapi tadi ada yang kurang. Nah, ini cetak kartunya mana nih? Nah, nggak bisa cetak kartu ini. Kasihan ya. Nah, sudah bayar tapi tidak dapat kartunya ya. Ya, oke, kemudian masukkan nama dokternya. Nah, misalkan Gian Luigi. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti nanti dokter utamanya ini nih, Gian Luigi. Nah, tapi sampai sini dokternya ini kasihan ya. Kasihannya kenapa? Ini belum dapat fee ya. Supaya Gian Luigi ini dapat fee, maka harus ya diinputkan fee untuk dokter ini. Fee-nya apa sih? Nah, fee-nya apa sih? Ini misalkan ini dokter Luigi dokter umum ya, 50.000. Ya, jadi karena ke dokter umum dulu 50.000. Betul ya, berarti jumlahnya 50.000 tambah 50.000 tambah 20 120. Berarti nanti ada fee buat dokter Gianluigi di dalam angka ini ya. Jadi kalau sudah kita simpan, oke, sudah berhasil. Nah, ini bagus ya, cetak notanya di sini. Ini juga seharusnya cetak kartunya di sini nih. Nah, oke, cetak nota. Nah, cetak nota, kita cek nomor RM-nya H22 ya, betul ya. Kemudian nomor notanya generate otomatis, nomor referensi juga, nama pasiennya tepat, dokternya, tanggalnya. Nah, biayanya nih, nanti betul ya, rawat jalan 50.000, kartu pasien 20.000, dokter umum 50.000 atau 20.000, betul ya. Nah, ya, petugasnya admin. Ya. Oke, admisi selesai, kita meneruskan. Nah, kita ngecek ini, apakah pasien tersebut sudah masuk dalam pasien yang terdaftar. Nah, kita cek ini. Tadi nama pasiennya siapa? Tes ya. Nah, tes. Oke, sudah masuk ya. Nomor billingnya 27. Nah, 27. Ini ya, 27. Kemudian nama pasiennya betul, dokternya Gianluigi, total tagihan, tanggal masuknya sekarang, tanggal keluar. Nah, ini tanggal keluar ini belum, baru masuk kok sudah keluar ya. Ini tidak boleh nih ya. Ini harusnya tanggal keluarnya tidak boleh tampil dulu nih, strip ya ini ya. Nah, ini kasihan ini ya, baru masuk suruh keluar ya. Ini ya. Cancel, oke, kosong dulu, kelas harga kosong, close date juga dikosongi dulu ya. Nah, close by ini juga kosong ya, yang lain kosong, jangan diisi dulu. Enter B ini boleh lah untuk admisi. Nah, ini juga harus dikosongi, desa ini kosong. Nah, ya. Jadi itu yang perlu diperbaiki ya, ini betul ya, ada resetnya ya. Nah, ini kalau saya hilangkan, nah keluar ya. Oke, di pagination ini juga ada yang kurang. Yang kurang apa nih? Yang kurang ini berarti menampilkan jumlah datanya berapa. Nah, jadi kalau ini kan saya mau tahu datanya tampil berapa nih. Saya harus mengklik nomor 6, page 6, oh 27. Nah, kelamaan ini, 27. Berarti jumlah datanya ada 27. Kelamaan, harusnya tampil nih di pagination-nya nih. Nah, kemudian kita cek tadi filternya nama pasien ya, kita cek filternya nomor billing. Nah, kita cek nomor billingnya ini ya, 01 Calafiori ya, pasiennya cari. Nah, betul ya. Reset yang betul juga seperti ini ya, kembali seperti semula, dokter Gianluigi. Ya, kita cek. Tepat ya, dokternya Gianluigi. Kemudian saya mau mengecek dokter Gianluigi yang masuknya sekarang. Nah, ini saya copy saja ya. Nah, coba saya paste, waduh nggak bisa ya. Oke lah, saya pilih ini. Tanggal masuk awal, tanggal masuk akhirnya ini. Nah, kita coba cari. Oke, jalan ya.
jalan. Ini kalau saya hilangkan bisa kita cari. Kita mau mencek ini ya. Misalkan saya mau memfilter yang tampil di ini 9 Mei dan 10 Mei. Nah, berarti ini 9 Mei. Saya ganti. Ini 9 Mei sampai 10 Mei. Nah, 10 Mei. Ini 10. Nah, ini harusnya yang tampil ada 3 baris ya. Nah, ya betul ya. Dan ini juga yang kurang harusnya menampilkan 3 data dari berapa tadi, total berapa. Ya, lebih enak. Oke, ini filternya sudah berjalan. Kita cek lagi yang nomor rekam medisnya loh. Ini rekam medisnya kosong ini. Nah, tidak boleh ya, rekam medis tidak boleh kosong. Nah, yuk kita coba yang rekam medisnya tadi ini ya, punya kita cek. Oke. Tipe perawatan ada yang enggak, 0 enggak ini. 0 semua ya. Tipe perawatan nanti kita bahas lagi tipe perawatan ini apa. Penjamin. Nah, ini ada yang kurang berarti di sini. Ada yang kurang di sini ketika diadmisi nanti butuh kolom pencarian penjamin. Nah, nanti penjaminnya dapat dari mana? Nah, akan kita bahas ya penjaminnya. Jadi kalau pasien asuransi penjaminnya ya nama asuransinya. Bisa asuransi kalau yang sekarang ada BPJS ya, asuransi swasta yang lainnya ya, atau kalau dijamin perusahaannya apa harus masuk. Nah, kemudian kalau bayar sendiri gimana? Ya, pasien umum. Ya, payment method ada enggak nih payment method? Ya, skip dulu lah ya. Oke, jadi gitu review untuk pasien terdaftar. Ya, overall sudah masuk ya pasien yang diadmisikan. Sekarang kita mau membayar nota ini. Ya, bagaimana untuk melunasi nota ini? Nah, nomor notanya ini mau dilunasi. Caranya bagaimana? Kita masuk ke pembayaran. Nah, di sini sudah keluar list pembayaran. Nah, kita coba cek pembayaran hari ini apakah sudah ada. Kita cari. Oh, belum ada ya. Belum ada. Nah, oleh karena itu kita coba tambahkan form pembayaran. Nah, di nomor pembayaran ini kita bisa cari ya. Ini ada keterangannya. Nah, ini keterangannya ada yang kepotong ini. Cari no billing nama pasien garing apa nih? Ini kurang panjang ya. Nah, ini kurang panjang. Atau solusinya kalau seperti ini bisa di-hint. Bisa di-hint, misalkan di-hint ketika diklik sini keluar tulisannya hint di sini, atau di sini keluar pop up, nah, keluar keterangannya. Nah, kalau di sini bingung nih nyari apa nih, nah, informasinya kepotong. Karena kasusnya tadi kita sudah tahu nama pasiennya ya, ini tes ya. Nah, tes. Nah, kemudian nomor rekam medisnya coba 22. Nah, keluar ya 22. Atau cari nomor billingnya. Nomor billingnya ini 27. Sebetulnya kalau nulis bill, wah keluar semua nih. Nah, tapi pusing ya. Lebih baik cari nomor billingnya. Nah, kemudian kita pilih. Oke. Nah, di sini coba kita pilih yang lain apakah bisa. Abdul, oh bisa ya. Nah, bagus nih. Oke, yang tes aja dulu. Kita mau melunasi. Kebetulan di sini sudah ada listnya nih. Listnya nomor notanya yang harus dibayar.
Ya, nomor notanya berapa? Belakangnya 18. Mana 18? Ini ya. Nah, tapi ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Nah, ini ibaratnya kalau tadi yang melakukan admisi dan melakukan pendaftaran kan bagian bagian pendaftaran ya, dan yang melakukan pembayaran bagian kasir. Nah, ini memang sudah keluar bagus nih nomor notanya, tapi di sini belum ada detail ya. Ini misalkan kasir mau melunasi nomor ini, nominalnya memang benar 120.000 ya. Benar ya, 120.000. Tapi kasir tidak bisa mengecek ini detail tindakannya apa. 120.000 ini kan bisa saja angka 120.000 ini didapat dari detail tindakan yang lain. Nah, kalau gitu caranya bagaimana? Ya, kasir setidaknya harus tahu di dalam nomor nota ini isinya tindakan apa saja. Nah, ini kalau gini tutup mata nih, terima percaya. Nanti kasirnya tidak bisa mengaudit. Nanti kalau ada kesalahan pelunasan, kasihan nih kasirnya, suruh tombok nanti ya. Nah, kemudian nambahkan informasi pembayaran. Nah, informasi tanggal pembayarannya ini sebetulnya bisa dibuat otomatis hari ini memanfaatkan session ya, session atau now. Nah, tidak apa-apa, seperti ini dulu, nanti dicoba. Nah, pembayar, nah, tes pembayar. Nah, metode pembayaran tunai, non tunai, tunai dan non tunai. Ini harusnya keluar nanti ya di tadi list pembayarannya, tapi nanti kita bahas lah sebagai pembahasan yang terpisah seperti apa. Ini tidak apa-apa lah, ini dulu tunai non tunai. Nah, kita klik tunai. Nah, ini ada yang bisa ditingkatkan lagi. Jadi ketika kita mengklik tunai, nah, seharusnya di sini keluarnya tax field hanya tunai, total tunai. Nah, ini keluar total non tunai. Ini logiknya kalau saya milihnya tunai, saya menginput juga di tunai dan non tunai, gimana? Bisa enggak nih? Nah, atau saya milihnya tunai tapi ngisinya di non tunai. Nah, nanti malah jadi perkara ini ya. Kena audit ini nanti. Nah, kalau saya pilih non tunai ya, ini juga sama ya. Nah, nanti kena audit ini ya. Milihnya non tunai, masukannya di tunai. Nah, nanti di audit kena ini lo. Kok tunainya harusnya non tunai, masukkan tunai, kenapa nih? Kepanjangan ya. Nah, ini keluar dua-duanya bisa nih kalau diklik tunai dan non tunai seperti ini ya. Oke, kasus ini karena 120.000 saya masukkan ngasal ya nih ya. Ngasal saya masukkan tunai 40.000. Ya. Total non tunainya 60.000. Ya. Nah, ini juga ada yang kurang nih, yang bisa ditingkatkan lagi. Ya. Jadi ketika mengetik angkanya ini harus ada separator titiknya seperti ini ya, angkanya. Nah, ini kalau udah ada titiknya ini bahaya nih ya. Nah, ini bisa salah ketik, tambah 0 sedikit ya, jadinya entry-nya 400.000, tambah 02 4 juta. Nanti kalau di audit, di shift audit, wah, yang mau tombok siapa nih ya? Jangan ya. Oke, saya masukkan nomor kartunya. Nah, ini juga sama ya hubungannya dengan tadi ya. Kalau pilih non tunai ya baru keluar nomor kartunya. Ya, nomor kartunya misalkan 123 ya. Untuk pembayaran keterangan ya. Untuk pembayaran tes, nama pasiennya ini ya. Tes payment, nah, atas nama ini. Nah, keterangan atau gini aja lah, keterangannya tes payment, nah, resi 1. Nah, oke, kita coba lunasi ya. 40.000 60.000 apakah bisa dilunasi? Oke, betul ya. Ini total tunai dan non tunai seperti yang kita pilih. Nomornya, total pembayaran. Nah, ini pembayarnya tes pembayar pasien
Nah, ini di sini berarti kwitansinya bukan seperti ini ya. Nah, kwitansi biasanya kan telah menerima uang dari tuan. Nah, tuan siapa nih? Tuan tes pembayar ya pada hari tanggal ya sejumlah berapa, nah, kan gitu ya. Ini bukan kwitansi ya ini ya. Nah, tapi tidak apa-apa, dan tadi masih ada logiknya yang perlu diperbaiki. Saya masukkan 100.000 padahal harganya 120.000, ini tidak keluar nih. Bisa tombol di pasiennya nih. Nah, kasirnya ya bisa tombol ya. Ya, tapi overall ya sudah lumayan. Nah, kita cek ini, apakah paymentnya sudah masuk di pembayaran. Nah, kita cari. Oke, sudah masuk ya, betul. Kita klik reset. Nah, oke, jalan ya. Nah, oke, kita cek filternya yang lain. Nomor pembayarannya tadi berapa? Nomor pembayarannya P09. Ya, keluar. Nomor billingnya coba kita tambahkan 2. Betul ya, tidak keluar ya. Oke. Nomor ordernya, nah nih, nomor ordernya ini ya. Coba masih keluar, coba saya tambahkan 1 digit. Oke, betul ya. Pelunasan pernotaannya, nama pasien, tes, kita coba. Betul. Saya tambahkan 1 digit ya. Ya, betul, tidak keluar. Kemudian saya tambahkan nomor RM. Saya tambahkan 1 digit. Betul ya, tidak keluar. Kemudian tanggalnya saya ganti, ini saya masukkan dulu. Saya ganti hari ini. Kita coba cari. Betul ya. Nah, ini kalau saya ubah tanggal 4. Ini tanggal 4. Cari. Oke, berhasil ya. Jadi gitu review sistem pembayaran ya, dari pendaftaran sampai di kasir ya. Sekian resi 1, kurang lebihnya manual. Jangan lupa untuk happy